kelompok Surabaya. Mriki kita badhe menjelaskan mengenai tentang Surabaya. Pengalaman nami kula salah apa? Pangakeun nami kula Firdaus Mayati. Pengalaman nami kula Dian Nusantri. Pengalaman nami kula Jawa Bali Pasisa. Pengalaman nami kula Saura Rasani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan asal-usul nama kota Surabaya. Surabaya itu selalu dikaitkan dengan kisah historis mengenai perubahan besar ada di Jawa Timur. Surabaya itu sendiri merupakan penggabungan kata dari sura yang artinya keberanian dan baya yang artinya bahaya. Secara artinya disebutkan sebagai sikap yang berani dalam menghadapi situasi berbahaya. Lalu kota Surabaya itu didirikan pada tahun 1275 oleh raja terakhir dari kerajaan Singasari yang bernama Kartanegara. Pembangunan kota Surabaya itu didirikan usai Kartanegara melakukan penumpasan kepada pemberontakan Kanurohan. Guna menyediakan pasanggerahan atau tempat tinggal bagi para prajurit Singasari, sang raja ini kemudian diperintahkan untuk mendirikan pemukiman di daerah Kaliberantas. For information, Kaliberantas itu adalah sungai terbesar kedua yang ada di Jawa Timur. Lalu disebutkan di dalam buku Kertanegara itu pada saat itu ada salah satu kaisar. Kaisar ini namanya Kubilai Khan. Dia itu dari Kekaisaran Mongol Cina. Nah, si Kubilai Khan ini mengutus utusan ke Singasari untuk supaya si Singasari ini tunduk gitu di bawah kekuasaannya Kaisaran Mongol. Nah, dikirimkan utusannya, katanya, Kartanegara, kamu tuh harus tunduk di bawah kekuasaanku gitu. Aku punya kekuatan yang besar, aku bisa menguasai daratan Cina, bahkan bisa meruntuhkan kota Baghdad. Mendengar hal itu, si Kartanegara itu terang-terangan menolak gitu. Dia dengan gagahnya percaya diri bahwa kebesaran kerajaannya mampu menandingi kejayaan si Kekaisaran Mongol itu. Apa yang dilakukan Kartanegara usai mendengar pesannya disampaikan oleh Kubilai Khan itu sangat provokatif gitu. Si Kartanegara ini malah merusak wajah dan memotong kuping dari utusannya Kubilai Khan tersebut. Nah, yang dilakukan Kartanegara itu dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Kekaisaran Mongol. Akhirnya si Kaisar Kubilai Khan ini murka dong, dia marah, dia mengirim pasukan Mongol yang bernama pasukan Tatar. Nah, pasukan Tatar ini dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama ada Laksamana Sibi, yang kedua Ikemeke, yang ketiga Gausim. Akhirnya berlayarlah pasukan Tatar ini ke Pulau Jawa. Nah, pelayaran itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun gitu. Ternyata dalam kurun waktu 1-2 tahun itu plot twistnya si Kartanegara ini dia udah mati gitu. Dia mati terbunuh oleh pemberontakan Jayakantong pada tahun 1292. Jadi pas pasukan Tatar ini tiba ke Pulau Jawa, si Kartanegara ini udah mati, udah meninggal gitu. Nah, ada tuh menantunya dari Kartanegara namanya Raden Wijaya. Dia tuh cemas kan, bingung kan, gimana nih tempat tinggalku ini masih dikuasai oleh Jayakatwang, sedangkan si pasukan Tatar mau sebentar lagi kan datang untuk menyerang gitu. Akhirnya si Raden Wijaya ini memainkan siasat gitu. Dia membujuk supaya pasukan Tatar bekerja sama dengan Raden Wijaya melawan Jayakatwang. Akhirnya pasukan Tatar itu setuju kan sama Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Akhirnya mereka berperang lah, terus peperangan itu dimenangkan oleh Raden Wijaya dan pasukan Tatar. Setelah beberapa hari setelah Jayakatwang menyerah dan kalah, dia kan terpaksa meninggalkan kota Surabaya pada saat itu. Sisalah si pasukan Tatar. Nah, akhirnya Raden Wijaya ini kembali memainkan siasat supaya pasukan Tatar tadi dia ikut minggat gitu dari kota Surabaya. Akhirnya dia memainkan siasat lagi. Dia pada malam hari dia dan tentara Singasari menyerang kembali pasukan Tatar. Nah, akhirnya pasukan Tatar itu kalah kan, dia kalah, menyerah dan terpaksa untuk kembali ke Cina. Perang itu dimenangkan oleh Raden Wijaya dan tentaranya. Nah, pertempuran itu terjadi pada tanggal 31 Mei dan dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya oleh pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya ada logo Kota Surabaya. Yang pertama itu ada perisai punya segi 6 ini. Itu tuh melambangkan sebagai perisai melindungi Kota Surabaya di dalamnya. Lalu yang kedua ada lambang tubuh pahlawan. Ini diartikan sebagai sikap kepahlawanan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Lalu yang ketiga ini ada ikan hiu dan buaya. Banyak yang selalu mengartikan ya bahwa arti lambang itu adalah ikan hiu dan buaya, padahal bukan, kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sura itu artinya keberanian dan buaya itu artinya bahaya. Jadi lambang ikan hiu dan buaya ini artinya sikap berani dalam menghadapi bahaya. Ini secara janggal berbagi dua Sura dan Baya. Nah, cerita ini mengisahkan pertarungan antara Sura dan Baya. Sura itu adalah ikan hiu dan Baya adalah buaya. Nah, jadi pada zaman dahulu kala hiduplah seekor buaya yang ganas dan menakutkan. Nah, buaya ini tuh hidupnya di sungai dan juga hutan tepian sungai. Nah, buaya ini tuh kan hidupnya di sungai, sungainya tuh bermuara pada laut yang luas. Di laut itu ada ikan hiu. Nah, ikan hiunya tuh adalah ikan yang paling ditakuti oleh para ikan-ikan lainnya. Jadi pada suatu hari si hiu ini tuh bosan gitu, karena di lautan itu makanannya cuma ikan-ikan kecil doang, padahal sebenarnya melimpah. Nah, setelah bosan dia tuh berpikir untuk berburu ke tempat lain. Di tempat lain itu dia tuh berburu ke sungainya si Baya. Nah, pas berburu dia tuh mendapatkan anak kijang. Nah, akhirnya dia tuh ketagihan makan anak kijang. Esoknya dia juga berburu ke sungai lagi. Nah, kan si Baya tuh kayak curiga karena kenapa hasil buruannya tuh semakin sedikit ya. Jadi dia tuh menyelidikinya. Keesokan harinya tuh dia tuh ngeliat si Sura tuh lagi menangkap seekor anak monyet yang sedang berenang di sungai. Dia tuh langsung marah ke si Sura. "Hei Sura, kamu ngapain di sini? Ini kan daerah kekuasaanku. Kenapa kamu ngambil jatah makananku di sini?" "Hei Baya, terserah aku dong mau ngambil makanan di mana. Nggak ada yang namanya daerah kekuasaan." Nah, karena mereka nggak ada yang mau mengalah, dua-duanya akhirnya pertarungan antara dua binatang ini tuh terjadi. Ya, pertarungan tersebut tuh terjadi selama beberapa hari tanpa istirahat karena mereka tuh dua-duanya sama kuat. Jadi tidak ada yang kalah atau menang gitu. Terus Baya tuh akhirnya bilang, "Sura, gimana kalau kita sudahi saja pertarungan ini karena aku sudah lelah." "Iya Baya, aku juga sudah lelah. Gimana kalau kita bagi aja wilayah kekuasaan, batasnya tuh pada muara ya. Jangan sampai kamu melewati muara karena kalau kamu melewatinya kamu akan tahu akibatnya." Sura jawab, "Ya, aku terima perjanjian ini." Akhirnya Sura kembali ke lautan. Terus selama berbulan-bulan lamanya mereka hidup tentram di daerah masing-masing. Tapi lagi-lagi si Suranya tuh mau merasakan kelezatan daging anak kijang lagi gitu. Akhirnya dia pun ke muara, dan di muara tersebut nggak ada mangsa. Terus dia ke sungainya si Baya lagi gitu. Terus di sungainya juga dia akhirnya ketemu si Baya. Si Baya tuh marah gitu ya. Dia tuh yakin bahwa si Sura yang menangkap hasil buruannya lagi. Si Baya tuh punya cara untuk menjebak si Sura biar ketahuan gitu ya pas lagi nangkap kijang. Dia tuh nyimpen kijang di sekitaran sungai. Akhirnya dia tuh ngeliat Sura. "Sura, kan kita udah buat perjanjian, kenapa kamu melanggarnya?" gitu. Terus tuh akhirnya mereka tuh bertarung lagi gitu. Tapi pertarungan itu lebih dahsyat dan lebih menakutkan sampai kayak melukai terus menggigit. Nah, kenapa di logo ini tuh mereka tuh belok gitu ya, muter, karena mereka tuh saling menggigit satu sama lain gitu di pangkal ekornya. Terus dari peristiwa inilah binatang ini dijadikan lambang Kota Surabaya yang berarti Sura itu menghadapi dan Baya itu adalah bahaya. Jadi Surabaya adalah menghadapi bahaya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai mitos yang ada di Surabaya. Jadi apa aja sih mitos yang ada di Surabaya? Nah, yang pertama itu ada Jembatan Merah. Nah, Jembatan Merah ini terletak di Jalan Kembang Jebon nomor 192, Pabean Cantian, Kembangan, Surabaya. Nah, Jembatan Merah ini pada zaman dulu itu menjadi saksi bisu pertempuran antara para pejuang Surabaya yang melawan pasukan Belanda yang pada saat itu tuh tanggal 10 November 1945 yang sekarang jadi
diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah itu awal mulanya itu dari sini, dari Jembatan Merah. Jembatan Merah ini sebagai titik medan perang gitu pada saat itu, yang dimana pertempuran itu berlangsung selama 10 hari yang memakan banyak korban, termasuk insiden yang meledakkan mobil Brigjen Malabi. Nah, Brigjen Malabi ini adalah seorang ketua atau pemimpin tentara sekutu. Nah, kira-kira ada yang bisa nentuin nggak kenapa jembatan ini disebut dengan jembatan terang? Karena belum mengandalkan. Jadi itu dari 16 November itu kan pertempuran berlangsung sama 10 hari yang memakan banyak sekali korban. Nah, pada saat itu jembatan ini airnya itu sempat berwarna, sempat menjadi warna merah. Merahnya itu karena saking banyaknya darah gitu. Jadi sekarang jembatan ini dinamai dengan jembatan merah. Terus yang kedua itu ada Jalan Kramat Gantung. Nah, Jalan Kramat Gantung ini adalah jalan protokol yang menghubungkan gedung DPRD di Jalan Indrapura dengan gedung Gerahardi yang ada di Jalan Gubernur Suryo. Nah, selain Jalan Kramat Gantung ini sebagai jalan protokol itu, Jalan Kramat Gantung ini juga punya cerita. Nah, cerita di balik Jalan Kramat Gantung ini, jadi zaman dulu itu tadi kan sebetulnya ada Sungai dan Bayat. Nah, dua tokoh itu tuh nama aslinya itu Adipati Jayabwana dan Salunggaling. Nah, masing-masing dua tokoh ini memiliki kesaktiannya gitu. Yang pertama itu Adipati Jayabwana itu punya kesaktian ilmu boyo atau buaya. Terus Salunggaling ini mempunyai kesaktian ilmu suro atau ikan suro gitu, yang sekarang dikenal dengan ikan hiu. Nah, karena terjadi perkelahian di antara dua tokoh ini, yang akhirnya itu keduanya itu sama-sama mati tergantung di jalan ini, di kawasan ini gitu. Jadi nama jalan ini dinamai dengan Jalan Kramat Gantung. Terus selain dua tokoh itu yang digantung jalan ini juga ada seorang patih yang bernama Adipati Aryo Jayang Kusuma, yaitu seorang patih yang berani melawan penjajahan bangsa Belanda pada saat itu. Jadi dia itu dihukum mati tergantung di jalan ini. Terus yang ketiga itu ada mitos Jurang Kuping. Jurang Kuping ini terletak di perbatasan Surabaya dan Gresik gitu. Nah, yang dipercayai oleh warga Raja Salibenowo ini sebagai tempat ditumbuhannya potongan kuping pasukan Belanda. Jadi pada zaman dulu itu katanya di kawasan Jurang itu ada sebuah desa yang namanya Desa Kepatihan. Desa Kepatihan itu sebagai tempat kayak keraton gitu buat seorang patih di zaman Majapahit. Nah, karena pada saat itu Belanda itu sangat semena-mena ya sama rakyat, otomatis si patih itu tergeram dan mau memerangi Belanda, dan akhirnya dimenangkan oleh patih itu, dan patih itu menyuruh kepada pasukannya untuk memotong setiap telinga pasukan Belanda dan dikumpulkan. Nah, setelah beberapa saat Belanda itu mendengar hal itu, Belanda malah balik menyerang Desa Kepatihan itu, termasuk wilayah yang ada di sekitar Desa Kepatihan. Nah, tapi karena kehebatan seorang patih itu, kemenangan tetap dimiliki oleh dia, dan patih itu juga menyuruh kembali untuk memotong setiap telinga pasukan Belanda. Nah, apa sih tujuan dari patih itu ngumpulin potongan telinga pasukan Belanda gitu? Dia itu mengatakan kalau misalnya telinga itu dikumpulin buat sebagai peringatan atau pengingat kepada pasukan Belanda supaya nggak semena-mena dan nggak berani melawan patih di zaman Majapahit saat itu, dan juga supaya tidak mengganggu perdamaian yang ada di Desa Kepatihan. Jadi setiap potongan telinga para pasukan Belanda ini dikumpulin di jurang ini. Nah, pada awalnya itu sebenarnya ini tuh tanah biasa gitu, enggak kayak membentuk kubangan, tapi karena lama-lama faktor alam itu tidak bisa menerima saking banyaknya potongan telinga gitu, jadi tanahnya itu ambles dan membuat kubangan yang sekarang dinamakan dengan Jurang Kuping gitu. Baik, selanjutnya ada 3 makanan yang menjadi khas dari kota Surabaya gitu ya. Yang pertama itu ada rawon setan. Nah, rawon setan itu merupakan olahan daging sapi yang diiris tipis-tipis lalu dimasak menggunakan bumbu ataupun rempah-rempah yang khas gitu. Nah, ada satu bumbu atau rempah yang penting banget gitu dalam
pembuatan rawon ini. Jadi kalau badan itu bukan rawon ya. Bumbu itu adalah kluwek namanya tuh. Kluwek. Nah, kluwek itu kalau misalnya mau diolah itu harus dihancurin sampai kebelah dan baru diambil bagian dalamnya yang berwarna hitam gitu. Dan itulah yang bikin si kuah rawon atau rawon itu jadi warna pekat kehitaman gitu. Terus dari segi penamaan sendiri gitu, kenapa sih namanya rawon setan gitu? Apakah rasanya itu pedas banget? Enggak gitu. Jadi kan sebenarnya dari penamaan rawon setan sendiri itu tuh karena dulu pendirinya yang awal jualan rawon setan ini tuh dia tuh jualan dari jam 12 malam sampai 3 dini hari. Tujuannya adalah untuk menyediakan supaya orang-orang yang bekerja di malam hari itu bisa tetap dapat makan gitu. Yang kedua itu ada lontong balat. Nah, di dalam sepiring lontong balat itu ada kupat, terus toge, tahu goreng, bumbunya sama biasanya disajinya sama sate kerang. Mungkin kalau dengar sekilas tuh kayak kupat tahu gitu kan ya. Nah, tapi yang membedain itu ada di bumbunya. Nah, kalau bumbunya itu kalau kupat tahu kan biasanya tuh pakai kacang tanah gitu. Nah, kalau ini pakai kacang polo. Jadi kacang polo itu sejenis kacang panjang yang berbeda spesies sama kacang panjang gitu. Tapi masih sejenis gitu. Dan dia tuh umumnya ditanam di daerah Jawa Timur gitu. Nah, terus yang jadi pembeda adalah penyajiannya itu sama sate kerang gitu. Dan dari segi namanya sendiri, lontong balap itu tuh dulu sejarahnya para penjual lontong balap tuh mereka tuh keliling kota Surabaya kan, dan ada satu tujuan terakhir mereka yaitu adalah pasar Wonokromo. Jadi untuk saling duluan ke pasar Wonokromo itu biar dapat pembeli duluan gitu. Mereka tuh jadi jualannya tuh kayak balapan gitu, jalan itu cepet-cepet, jadi cepet-cepet gitu. Itulah kenapa dinamanya tuh lontong bakar. Nah, akhir itu ada kue lapis Surabaya. Kue lapis Surabaya itu berbahan dasar terigu, telur, gula pasir, dan ekstrak vanili. Nah, sebenarnya banyak banget versi resepnya. Itu tuh karena sebenarnya awal mulanya itu karena dulu pembuatnya itu adalah orang Belanda gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dikembangkan resepnya oleh orang Tionghoa, lalu dikembangkan lagi resepnya oleh orang pribumi atau orang Indonesia gitu. Sehingga banyak banget versi resepnya. Tetapi dulu gitu fun fact-nya, orang Belanda tuh nyebutnya tuh kue itu speksuk. Kalau dalam bahasa Belanda itu artinya spek itu lemak babi, koek itu kue. Tapi sebenarnya bahkan resep awal itu gak ada penambahan lemak babi ataupun bahan yang berasal dari hewan tersebut sama sekali gitu. Karena menurut mereka ini tuh terlihat seperti lapisan pada lemak bagian perut babi gitu. Kayak dinamanya itu, tapi sering berjalannya waktu jadilah kue lapis Surabaya. Oke teman-teman, tadi kan si Sora sama si Boyo itu udah berantem nih. Mereka tuh capek berantem terus, akhirnya mereka berbaikan dan sekarang mereka mau liburan. Tempat pertama yang bakal didatengin sama Sora dan Boyo adalah Atlantis Land. Yang Atlantis Land ini termasuk salah satu wisata baru di Surabaya. Didirikan pada 27 Desember tahun 2017. Nah, di sini kalian bisa memainkan semua wahana gitu ya, mulai dari wahana air sampai dengan wahana darat. Atlantis Land ini berada di Jalan Sukolilo 100 dan masuk di area Kenjeran Park. Untuk HTM-nya sendiri, Atlantis menargetkan harga 100.000 pada hari weekday dan 125.000 pada hari weekend. Yang harga tersebut ditentukan mulai dari anak yang tingginya lebih dari 85 cm. Dari sini dari Atlantis Land.
berbelanja mulai dari barang-barang kayak baju, gamis atau perhiasan-perhiasan yang khas Arab gitu. Bahkan makanan-makanannya pun banyak dari Arab karena kebanyakan penduduk dari sini itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, apa sih asal usulnya kenapa di sini itu bisa banyak orang Arab? Kayak yang tadi aku sebutin, di sini kampung Arab itu ada di wilayah Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel ini tuh mendirikan sebuah masjid sama pondok pesantren yang berkembang luas di Indonesia, bahkan keluar Indonesia, sampai akhirnya pada tahun 1451 banyak banget orang-orang Timur Tengah mulai berdatangan ke wilayah Sunan Ampel yang sekarang jadi kampung Arab ini. Nah, untuk kampung Arab sendiri itu gratis tanpa biaya apapun. Selain dari kalian bisa berbelanja atau foto-foto di kampung Arab ini pun, kalian harus kunjungi makam dari Sunan Ampel. Kalau udah capek liburan, sekarang Suro sama Boyo udah mau pulang nih ke tempat asalnya di Surabaya Zoo. Kenapa sih disebut Surabaya tempat asalnya? Karena patung yang dari tadi kalian lihat bahkan dari awal itu tuh ada di dalam area Surabaya Zoo. Surabaya Zoo ini didirikan oleh seorang jurnalis yaitu Komar. Beliau ini mendirikan Surabaya Zoo pada tanggal 31 Agustus tahun 1916. Awalnya Surabaya Zoo ini didirikan sama Komar itu di Kaliondo. Namun pada tahun 1920 dengan dibukanya Surabaya Zoo untuk umum, akhirnya dipindahkan ke area style nomor 1 Darmo, Kecamatan Wonokromo dengan HTM 15.000 per orang. Baik, sekarang akan dijelaskan tentang tari yang berasal dari Surabaya, yaitu tari remo. Tari remo sendiri dulu itu umumnya dia ditarikan oleh penari laki-laki. Kisahnya itu mengisahkan tentang seorang pangeran yang berjuang itu di medan peperangan, sehingga butuh banget sisi maskulinitas dari si penarinya. Tapi seiring berjalannya waktu, tari ini itu dipakai untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan, bahkan saat ini tetap dilestarikan gitu, sehingga ada tari remo putri. Jadi bukan laki-laki aja sekarang, tapi perempuan pun bisa menarikannya. Lalu ada sedikit penampilan dari kami. Lucu banget. Penampilan dari kami tim Surabaya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.